Halo adik-adik sekolah minggu GPDI Melati Mas, apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat ya, tentunya baik-baik saja ya. Semuanya senyum, gembira, senang karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita jumpa lagi dalam acara sekolah minggu. Nah, sebelum kita berdoa mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau menikmati berkat firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang memberikan waktu terbaik untuk dengar firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Susan menyampaikan firman Tuhan, Kak Susan mau nyanyi dulu. Yuk kita sama-sama nyanyi. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today, and may live forever because of Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today, and may live forever because of Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa hari ini Kak Susan mau nyanyi Long Time Ago in Bethlehem? So the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Nah, sesuai dengan lagu tadi Kak Susan mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai yang ke-25. Dan juga disamakan dengan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Nah, begini ceritanya ya. Pada waktu itu ada seorang gadis atau seorang perawan, seorang perempuan yang belum menikah yang bernama Maria. Nah, Maria ini suatu hari dijumpai oleh seorang malaikat yang bernama Malaikat Gabriel. Malaikat berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria bilang, kan aku belum menikah, kenapa aku bisa hamil? Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan benar saja ya, Maria dia mengandung dari Roh Kudus. Pada saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, ketika didengar Yusuf bahwa Maria mengandung, dia ingin memutuskan hubungan dengan Maria. Dia ingin menceraikan Maria, tidak lagi menjadi tunangannya, tapi secara diam-diam, karena Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Karena Yusuf adalah orang yang baik, jadi dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Dan suatu hari dia tidur. Ketika dia tidur, Yusuf dia ditendang
didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf, kamu jangan ragu mengambil Maria menjadi istrimu, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Nanti bayi yang akan lahir, dia akan menjadi penyelamat bagi dosa-dosa umat manusia. Jadi kalau anak itu lahir, kamu harus memberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Wah, Yusuf kaget. Dia terbangun dari tidurnya. Wah, aku bermimpi didatangi oleh malaikat. Jadi aku harus menikah dengan Maria. Walaupun Maria sekarang sedang mengandung, tapi ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Nah, betul saja adik-adik. Lalu Yusuf, dia menikah dengan Maria. Tapi dia tidak tidur bersama dengan Maria, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Tuhan Yesus lahir. Karena Yusuf adalah orang yang tulus dan suci hatinya. Nah, pada waktu itu, pada waktu Maria sedang mengandung, ya, ada seorang yang bernama Kaisar. Ya, Kaisar ini bernama Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini memberikan perintah kepada semua orang supaya mendaftarkan nama atau mendaftarkan dirinya ke kota kelahirannya masing-masing, ya, atau disebut dengan sensus penduduk, ya. Maka Yusuf dan Maria pun mereka akan mengikuti sensus penduduk. Nah, jadi Yusuf dan Maria dari kota Nazaret yang ada di Galilea, mereka menuju ke Yudea, ke kota Daud yang bernama kota Bethlehem. Ya, kenapa? Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, jadi asal usul Yusuf itu dari kota Bethlehem. Jadi mereka akan mengadakan atau mengikuti sensus penduduk di kota Bethlehem. Nah, ketika mereka sampai di kota Bethlehem, sudah waktunya Maria akan melahirkan. Nah, mereka sampai di kota Bethlehem, kemudian mereka mencari tempat penginapan, ya, karena perjalanan yang mereka tempuh itu jauh, ya. Kemudian hari sudah mulai malam. Jadi Yusuf mencari penginapan untuk mereka berdua, untuk bermalam, ya. Nah, dengan perut yang besar, mereka cari ke penginapan yang pertama. Wah, tok tok tok, Bu, ada penginapan, ada kamar kosong. Wah, maaf, tidak ada lagi. Mereka ke penginapan yang lain. Ada penginapan atau kamar yang kosong. Wah, maaf, tidak ada lagi. Wah, tidak ada rumah yang kosong. Tidak ada penginapan yang kosong. Karena apa? Semua orang datang ke kota Bethlehem untuk mengadakan sensus penduduk. Sehingga semuanya kosong. Tapi ada seseorang yang menawarkan bahwa di belakang rumahnya ada sebuah kandang domba. Nah, jadi Yusuf dan Maria bermalam tidur di kandang domba, ya. Nah, pada waktu malam, wah, perut Maria mulai sakit. Mau apa? Mau melahirkan, ya. Bayi Yesus sudah mau lahir. Kemudian maka lahirlah bayi Yesus, ya. Bayi Yesus lahir di kandang domba. Lalu mereka mengelapnya dengan kain lapin atau kain lap, ya. Setelah dibungkus dengan kain lapin, bayi Yesus diletakkan di palungan. Palungan itu adalah tempat makanan ternak hewan, ya, palungan namanya. Bayi Yesus diletakkan di situ. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan disertai dengan kemewahan,
Bayi Yesus dilahirkan bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang besar, bukan di tempat yang indah, tetapi bayi Yesus lahir di kandang domba. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan penuh kerendahan hati. Ya, Dia tidak lahir di rumah sakit yang besar, Dia tidak lahir di rumah sakit yang mewah, tidak. Padahal Dia adalah seorang raja, Dia Allah, Dia Tuhan, tetapi Dia mau merendahkan dirinya, lahir di kandang domba, diletakkan di tempat makanan ternak, dibungkus dengan kain lampi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, kita juga belajar adik-adik pada pagi hari ini bahwa Yusuf dan Maria, mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Mereka mau taat terhadap rencana Tuhan. Maria mau taat kepada Tuhan. Dia mau mengandung dari Roh Kudus walaupun dia belum menikah. Pasti banyak orang yang mengejek dia, menghina dia. Wah, masih gadis belum menikah kok sudah hamil? Ya, banyak olokan yang diterima oleh Maria, tetapi dia tetap taat. Bahkan dia berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, kita belajar juga dari Yusuf. Yusuf dia mau taat kepada Tuhan ketika dia harus menikahi Maria. Dan dia mau menjadikan Maria sebagai pendamping hidupnya. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Yusuf adalah orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama baik seseorang. Dia adalah orang yang tulus hati. Nah, kita belajar dari bayi Yesus, kita belajar dari Maria, kita belajar dari Yusuf, bahwa keberadaan kita dalam dunia ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dengan kekayaan yang kita miliki, tapi kita harus menjadi orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bersama, kedatangan Tuhan Yesus menjadi Immanuel, menjadi Tuhan yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan dunia ini. Dalam masa pandemi corona ini, COVID-19 ini, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, ya. Tapi kita terus waspada, menjaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Karena apa? Ada Immanuel, ada Allah yang beserta dengan kita. Jadi adik-adik gak boleh takut lagi ya. Di hari berbahagia ini, kita memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadilah anak-anak yang rendah hati, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kesimpulan firman Tuhan, jadilah anak yang taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan kita harus selalu bersuka cita, kita harus selalu kuat di dalam Tuhan karena ada Allah Immanuel. Puji Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalannya masih sama ya seperti hari Sabtu kemarin ya. Ayat hafalan kita terambil dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihafal ayat hafalannya, kemudian dikirim ke Tante Nova atau ke Tante Lina. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami supaya kami mengikuti rencana Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan kami juga menjadi orang-orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami juga menjadi orang yang tulus hati seperti Yusuf, dan juga seperti Maria yang selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu bersuka cita karena ada Tuhan Yesus Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.